saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau disingkat sebagai SPPKB. Telah dijelaskan bahwa salah satu kelemahan proses pembelajaran yang dilaksanakan para guru kita adalah kurang adanya usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa. Dalam setiap proses pembelajaran pada mata pelajaran apapun, lebih banyak mendorong agar dapat menguasai sejumlah materi pelajaran. PPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. SPPKB merupakan pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah bukan sekadar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal. Materi kedua yaitu tentang latar belakang filosofis dan psikologis SPPKB. Latar belakang filosofis pembelajaran adalah proses interaksi baik antara manusia dengan manusia ataupun antar manusia dengan lingkungannya. Proses interaksi ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, misalnya yang berhubungan dengan tujuan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan pengembangan kognitif adalah proses pengembangan intelektual yang erat kaitannya dengan meningkatkan aspek pengetahuan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lihat dari bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh manusia. Dapat didekati dengan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Rasionalisme menyatakan bahwa pengetahuan menunjukkan kepada objek dan kebenaran itu merupakan akibat dari dedukasi logis. Nah, aliran rasionalisme menekankan pada rasio, logika, dan pengetahuan deduktif. Berbeda dengan aliran rasionalis. Aliran empiris lebih menekankan kepada pentingnya pengalaman. Latar belakang psikologis. Aliran psikologis SPPKB adalah aliran psikologis kognitif. Menurut aliran kognitif, belajar pada hakikatnya merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral. Pada hakikatnya, manusia adalah bebas untuk berbuat. Manusia bebas untuk membuat suatu pilihan dalam setiap situasi. Dan titik pusat kebebasan itu adalah kesadarannya diri sendiri. Oleh sebab itu, psikologis kognitif memandang bahwa belajar itu merupakan proses mental. Tingkah laku manusia hanyalah ekspresi yang dapat diamati sebagai akibat dari ekstensi internal yang ada pada hakikatnya bersifat pribadi. Materi ketiga yaitu mengenai hakikat kemampuan berpikir dalam SPPKB. Menurut Reason, mengingat dan memahami lebih bersifat pasif daripada kegiatan berpikir. Mengingat pada dasarnya hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu yang telah dialami untuk suatu saat dikeluarkan kembali atas permintaan. Nah, sedangkan memahami memerlukan pemerolehan apa yang didengar dan dibaca, serta melihat keterkaitan antara aspek dalam memori. Berpikir menyebabkan seseorang harus bergerak hingga di luar informasi yang didengarnya. Misalnya, kemampuan berpikir seseorang untuk menemukan solusi baru dari suatu persoalan yang dihadapi. Kemampuan berpikir merupakan kemampuan mengingat dan memahami. Oleh sebab itu, kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Artinya, belum tentu seseorang yang memiliki kemampuan mengingat dan memahami memiliki kemampuan juga dalam berpikir. Maka sebaliknya, kemampuan berpikir seseorang sudah pasti diikuti oleh kemampuan mengingat dan memahami. Perbedaan SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Ada perbedaan pokok antara SPPKB dengan pembelajaran yang selama ini banyak dilakukan oleh guru. Perbedaan tersebut adalah: pertama, SPPKB menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua, dalam SPPKB, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui panggilan pengalaman setiap siswa. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Yang ketiga, dalam SPPKB, perilaku dibangun atas kesadaran diri, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, perilaku dibangun atas proses kebiasaan. Keempat, dalam SPPKB, kemampuan didasarkan atas panggilan pengalaman, sedangkan dalam
pembelajaran konvensional, kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan. Nah, dari perbedaan pokok di atas, SPPKB memang memiliki perbedaan baik dilihat dari asumsi maupun proses pelaksanaan dan pengelolaannya. Materi terakhir yaitu tahapan-tahapan pembelajaran SPPKB. SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru kemudian mencatat untuk dihafalkan. SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat, yaitu penjelasan tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahap penjajakan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Tahap ketiga yaitu tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi adalah tahap penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Yang keempat, tahap inquiry. Tahap inquiry adalah tahapan terpenting dalam SPPKB. Tahap inilah siswa berpikir yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pada tahap ini guru harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Yang kelima, tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahap pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Nah, pada tahap ini siswa dituntut untuk dapat menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik dan tema pembelajaran. Tahap keenam yaitu tahap transfer. Tahap transfer adalah tahap penyaji masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Pada tahap transfer ini dimaksudkan sebagai tahap agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru.